Pujian ini sungguh luar biasa, saudara. Dikatakan, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran engkau memperhatikanku. Dikatakan, kau pilih dan kasihiku memahkotaiku. Pada waktu saya menaikkan pujian ini, saudara, saya pribadi tersentuh dengan lagu ini. Saya pribadi terharu, saudara, karena saya melihat memang betapa besar kasih Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Kita diangkat jadi anak Tuhan. Tuhan memberikan segala-galanya, bahkan hidupnya bagi setiap kita. Karena itulah kita ada, saudara, saat ini untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Hari ini, saudara, saya akan berbicara tentang satu hal, tentang rasa cukup. Rasa cukup ini harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan sebagai bentuk daripada terima kasih kita kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 10 berkata demikian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, kita harus sadari, memang manusia itu cenderung selalu tidak puas. Saat ini sama-sama kita berpikir, saudara. Pernahkah saudara melihat seseorang dalam hidup ini, mungkin kerabat, mungkin teman atau keluarga kita, yang akhirnya mereka benar-benar stop untuk mencari uang? Saya percaya hampir tidak ada. Karena saudara, kenyataannya semenjak dari kita muda, setelah kita selesai sekolah, studi, saudara, maka pasti kita akan bekerja. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari uang, mencari penghidupan. Setelah bekerja, menikah, berkeluarga, terus mencari uang itu tidak akan pernah stop. Karena memang uang itu kita bisa pakai untuk kehidupan kita, melanjutkan kehidupan kita. Tetapi saudara, apakah benar-benar ada seseorang yang merasa dirinya sudah cukup untuk mencari uang dan akhirnya udah stop? Saya stop deh, saya nggak mau cari uang lagi. Saya mau hidup dengan uang yang ada saja sampai akhir hayat saya. Saya percaya tidak ada, saudara. Dan ini adalah sifat dasar daripada manusia. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka salah satu hal yang kita miliki, saya dan saudara saat ini miliki adalah kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita punya gaji sekian juta, kita rasa mungkin gak cukup. Dulu mungkin cukup, sekarang udah gak cukup lagi. Kita sudah punya rumah satu, saudara, kita mau punya rumah dua, punya rumah tiga. Kita sudah memiliki satu usaha, kita mau expand lagi, punya usaha yang kedua, ketiga, keempat. Kita pun sudah memiliki mobil, motor mungkin satu, gak cukup satu, kita mau lebih lagi, 2, 3. Begitu pula, saudara, kadangkala dengan pelayanan-pelayanan yang kita miliki. Semua pekerjaan pelayanan itu kita rindu. Bukan hanya cuman pelayanan itu seminggu sekali, tapi kita rindu kalau bisa pelayanan itu 1 minggu, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan kalau bisa setiap hari pelayanan. Never enough, saudara. Nggak pernah cukup. Dan itu adalah sifat dasar daripada manusia. Namun saat ini kita sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kita tentang rasa cukup ini, saudara. Memang tidak bisa dipungkiri, manusia, saudara, selalu mengukur kesuksesan seseorang atau takaran seseorang itu bisa dikatakan diberkati itu dengan nominal, dengan angka. Berapa gaji yang kita terima? Berapa uang yang kita punya dalam tabungan kita? Berapa deposito yang kita miliki? Berapa omset penjualan yang bisa kita capai setiap harinya? Berapa banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan tiap bulannya? Semuanya itu berbau dengan angka, dengan nominal, saudara. Namun di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, saudara, berkata demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perasaan tidak pernah cukup ini sama dengan serakah, saudara. Kita rindu memiliki banyak hal dalam kehidupan ini untuk kenyamanan diri kita.
Nah, kadangkala manusia berpikir dengan kita bisa memiliki banyak harta, banyak hal dalam hidup ini, maka hidup kita akan menjadi lebih mudah. Nyatanya tidak, saudara. Karena begitu seseorang memiliki banyak hal dalam kehidupannya, maka lama-kelamaan dia juga akan pusing untuk mengaturnya, saudara. Misalnya, yang dulu kita hanya punya satu usaha. Tadinya kita hanya berfokus di usaha kita yang satu itu, saudara. Kita bisa mengatur dengan baik, waktu kita pun cukup untuk bekerja, mencari uang, dan juga untuk keluarga. Namun pada waktu kita membuka usaha yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita mulai expand, saudara. Apakah saudara bisa bersantai-santai dalam hidup ini? Tentu tidak bisa. Bahkan waktu dengan keluarga yang harusnya saudara bisa berikan bagi istri, anak-anak saudara, suami saudara, itu akan tersita waktunya karena kita lebih memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan mata kita. Begitu pula pada waktu seorang hamba Tuhan, mungkin seperti saya, saudara, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan tiba-tiba setiap hari harus melayani, bahkan mungkin sehari bisa 2-3 kali pelayanan, pagi, siang, malam, saudara. Wah, yang tadinya ada waktu untuk bisa berkeluarga, memiliki waktu dengan istri saya, maka semuanya itu akan tersita. Nah, saudara, kita harus lihat hal ini. Manusia memang pada dasarnya itu tidak pernah puas, memiliki kecenderungan untuk bisa serakah. Dan di dalam ayat ini dikatakan secara jelas bahwa sebenarnya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Banyak orang yang ingin memiliki uang banyak maka akan menghalalkan segala cara, saudara. Kalaupun tidak menghalalkan segala cara, maka waktunya akan terkuras banyak untuk ia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Namun saya perlu ingatkan, semua harta yang kita punya, yang kita cari selama hidup kita, saudara, itu tidak akan kita bawa pada waktu kita pulang ke rumah Tuhan. Semuanya akan ditinggal. Yang jadi pertanyaannya, untuk siapa semua itu? Kalau kita bilang untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, nah, saudara, anak-anak kita, keluarga kita, mereka pun harus berjuang dalam hidup ini. Dan tentu saya percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat khusus bagi anak cucu kita. Nah, karena itu saat ini kita sama-sama belajar untuk bisa memiliki rasa cukup. Karena ada satu hal, saudara, yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doanya. Doa ini sangat terkenal sekali, kita sebut sebagai doa Bapa kami. Saya akan bacakan, saudara, di Matius 6 ayat 11. Di dalam doa ini Yesus berkata demikian, pada waktu kita berdoa meminta sesuatu kepada Bapa kita yang di surga, maka berkata demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini satu kalimat, saudara, tetapi pada waktu saya membacanya, saya merasa diberkati dengan ajaran doa daripada Yesus ini. Dalam satu kalimat ini banyak sekali memberikan pengertian. Kenapa Yesus berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, yang pertama, kata kita meminta makanan pada hari ini adalah mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kehidupan yang sederhana. Di dalam ayat ini tidak dikatakan kita meminta makanan yang lezat-lezat. Kita meminta makanan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita meminta makanan yang mewah-mewah. Tidak ada, saudara, di dalam ayat ini. Tapi yang Yesus katakan adalah waktu kita meminta berkat rezeki makanan kepada Bapa kita, dikatakan, aku meminta secukupnya untuk hari ini. Ini bicara tentang kesederhanaan. Maukah setiap kita belajar untuk hidup sederhana, saudara? Kita lihat saja Yesus. Yesus jelas dia 100% manusia, tapi dia adalah Allah, saudara, yang turun dalam dunia ini. Namun pada waktu kita lihat kehidupannya selama ia ada di bumi ini, ia tidak pernah berkoar-koar mendeklarasikan kalau dirinya adalah Allah yang harus dihormati. Dan dia bawa dengan segala kemegahannya dari surga. Tidak ada, saudara. Dia hidup sangat sederhana. Dia hidup berbaur dengan murid-muridnya. Dia hidup membantu orang tuanya, keluarganya, saudara.
bukan hanya melayani pekerjaan Bapaknya saja, tetapi selama 30 tahun saudara, Yesus berada bersama dengan keluarganya, orang tuanya. Ini satu hal yang perlu kita sama-sama belajar. Setiap anak-anak Tuhan, seberapapun saudara memiliki uang, seberapapun saudara memiliki aset, seberapapun saudara memiliki jabatan yang tinggi, mungkin saudara bos, ataupun saudara mungkin seorang gembala, seorang pemimpin, seorang leader, saya mau katakan, kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang sederhana. Lalu poin yang kedua saudara, kenapa dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Dikatakan makanan kami, bukan makanan mereka saudara. Ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa pada waktu kita berdoa, meminta berkat kepada Tuhan, biarlah berkat yang memang benar menjadi hak kita, itu yang kita minta. Nah, ini berarti setiap orang ini ada porsinya masing-masing. Jangan pernah membeda-bedakan saudara berkat kita dengan berkat orang lain, berkat kita dengan berkat yang diterima oleh saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Karena tentu hal ini sangat berbeda. Setiap orang sudah punya porsinya masing-masing. Bahkan firman Tuhan juga pernah mengatakan saudara, bahwa barang siapa yang mau mendapatkan makanan, hendaklah ia harus bekerja. Berarti dalam kehidupan ini kita tidak boleh bersantai-santai. Kita tidak boleh menjadi seseorang yang malas saudara. Apalagi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau melayani. Ini gawat sekali. Tapi setiap kita sudah ditaruh oleh Tuhan kemampuan untuk kita bisa bekerja. Mungkin kita punya banyak keterbatasan, tapi saudara perhatikan baik-baik, setiap orang sudah Tuhan kasih modal 1 talenta setidaknya saudara. Dan hal itu yang harus kita kembangkan. Kita harus temukan, kita harus kembangkan. Berguna bagi Tuhan, bagi kehidupan kita, dan juga bagi kehidupan orang lain. Lalu saudara, yang ketiga, dari kata-kata doa ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang janganlah kita khawatir akan hari esok. Janganlah kita khawatir akan apa yang akan kita makan di hari esok. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Bukan berarti saudara besok kita akan mengalami kesusahan-kesusahan terus, tidak. Tapi maksudnya adalah kalau saat ini kita mengalami kesusahan, saya percaya Tuhan akan pelihara kita, maka esok pun Tuhan akan pelihara kita dengan caranya Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara, kita ini belajar untuk kita tetap terus mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada manusia, bukan bergantung dengan apa yang engkau miliki. Walaupun saat ini engkau punya tabungan banyak, engkau punya barang-barang branded yang mewah saudara, tetapi tidak ada yang bisa menjamin kalau hal itu saudara akan miliki terus lama-lamanya. Karena bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Ada orang yang punya uang banyak tetapi diizinkan Tuhan untuk sakit sehingga uang itu habis saudara untuk pengobatannya saudara. Jadi apa saja bisa terjadi. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengandalkan kekuatan dirinya, kekuatan manusia, maka dikatakan ia terkutuk. Karena itu saudara, saat ini saya percaya setiap kita tidak mau menjadi orang yang terkutuk, bukan? Mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kalau saat ini kau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu, saudara, percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Saya katakan sekali lagi, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena ini adalah dua hal yang berbeda, yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Nah, yang jadi masalah saudara, kadangkala kita itu berdoa untuk apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Karena itu Tuhan mungkin belum menjawab doa kita, atau Tuhan menjawab itu dengan kata tidak saudara. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Jadi sebenarnya di sini saudara bukan Tuhan yang salah, tapi kita harus tahu dulu permintaan kita. Kita harus tahu dulu konsep ini, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir saudara, dikatakan dalam doa ini, makanan kami yang secukupnya. Berarti saudara,
kita harus menjadi orang-orang yang tidak rakus. Dikatakan makanan yang secukupnya. Firman Tuhan tidak mengatakan makanlah yang kenyang, yang banyak. Nah saudara, ini berbeda ya. Makan yang kenyang sampai kenyang atau makan secukupnya. Berarti saya bisa simpulkan, makan secukupnya pada waktu kita makan, sebelum kita merasakan perut ini benar-benar kenyang, kita sudah harus stop. Dikatakan makanan yang secukupnya untuk hari itu, untuk saat itu. Berarti saudara, maksudnya adalah waktu kita memiliki berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak boleh melupakan orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya banyak makanan saudara, satu piring penuh, kita jangan habiskan sendiri saudara, satu piring penuh itu. Mungkin kita makan bisa setengahnya atau setengahnya lebih. Lalu saudara, yang selebihnya lagi itu kita bisa berikan kepada orang lain. Ini maksudnya adalah berbagi dengan orang lain. Karena itu Tuhan mengatakan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada waktu kita sudah cukup, maka kita punya tugas untuk sharing kepada orang lain. Kalau kita adalah gembala, kita harus bisa memperhatikan jemaat-jemaat kita yang mungkin perlu ditolong. Kalau kita adalah seorang leader, saudara, seorang bos, perhatikanlah karyawan-karyawanmu. Jangan sampai, saudara, biasanya orang itu royal kepada teman-temannya, kepada keluarganya, tetapi lupa kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sudah membantunya, saudara. Dalam hal ini misalnya mungkin asisten rumah tangga kita, mungkin sapam yang kita punya, mungkin pembantu yang kita punya, dan lain sebagainya. Gak ada salahnya saudara, kita berbagi. Sama seperti Yesus, saya perhatikan dia setiap pelayanannya saudara, dia selalu digerakkan dengan yang namanya belas kasihan. Dia selalu punya kasih, tidak tahan kalau dia tidak memberi saudara. Terbukti dia memberi hidupnya seutuhnya bagi kita saudara. Ini satu hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan marilah saat ini kita belajar sama-sama memiliki rasa cukup sebagai bentuk penghormatan kita, bersyukurnya kita kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, walaupun mungkin yang kita miliki saat ini belum sebanyak orang lain saudara. Tetapi kita mau tetap bersyukur dan berkata bahwa saya cukup dengan semua yang saya miliki. Saya belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, dan saya juga mau belajar untuk berbagi dengan saudara saya yang lain.